Halo Healthy People Plus, saya Nirmala Ika, saya psikolog di Rumah Sakit Pluit. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengelola stres pada Gen Z. Nah, stres itu biasanya terjadi ketika kenyataan dan harapan kita tidak sesuai. Makanya muncullah perasaan-perasaan perasaan-perasaan tidak nyaman. Dan rasa tidak nyaman itu pun kadang termanifestasi dalam tubuh kita. Misalnya mulai jadi badan kita deg-degan, badan kita sulit tidur, kita jadi kayak malas melakukan apapun, kita tidak nafsu makan, ataupun kita mungkin jadinya malah sangat nafsu makan gitu, jadi makan tidak terkontrol. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengambil dulu jeda, kita berhenti dulu. Kita tidak usah bereaksi terhadap itu, karena stres itu sebenarnya hal yang wajar terjadi sehari-hari ya. Jadi ketika berjeda itu apa yang kita lakukan? Ketika jeda yang kita lakukan adalah kita coba analisa dulu. Kira-kira sumber stres kita apa sih? Apa sih yang bikin kita jadi ngerasain kayak gini? Oh, apakah misalnya, aku mengalami masalah nih dengan teman-temanku, atau aku mengalami masalah dengan keluargaku, atau aku mengalami masalah di pekerjaanku. Nah, setelah kita mengetahui, berarti kita mulai memikirkan, oke, berarti aku harus melakukan apa supaya kenyataan dan harapannya bisa lebih dekat nih, lebih bisa mirip sehingga tidak stres gitu kan ya. Tapi bila kita sudah menganalisa dan ternyata juga tidak berhasil gitu ya, tetap aja tapi ada rasa gelisah gini-gini. Biasanya kan kalian sebagai anak muda, kalian biasanya akan browsing nih. Boleh-boleh aja browsing karena kita jadi akan menemukan, mungkin aku mengalami apa gitu, depresi, anxiety atau apapun. Cuma saran saya, browsing boleh supaya untuk tahu apakah yang saya alami ini sudah perlu bantuan atau tidak. Tapi saran saya adalah pergilah gitu, atau berkonsultasilah kepada orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Jadi kamu bisa ke psikolog, atau kamu bisa ke psikiater, atau ke orang-orang lain yang memang sudah ahli di bidangnya. Kenapa? Supaya kamu jangan sampai menjadi self-diagnose. Self-diagnose ini akan bahaya karena ketika kamu salah mendiagnosa dirimu sendiri, maka kesalahan diagnosa itu akan menjadi belief baru di kamu. Dan belief baru ini akan memunculkan lagi stres baru buat hidup kamu. So, tadi kita mau ngelola, yang harus kita lakukan adalah berhenti, amati, kemudian konsultasikan pada orang memang yang profesional, dan kemudian bersama-sama dengan beliau kita mencoba mengatasi stres kita. Oke, sekian untuk hari ini. Next time kita akan bicara lagi hal lain ya. Salam sehat selalu untuk kalian.